Jumianti, 22 tahun, mahasiswi semester 5 Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo, Madura, menuntun langkah Menteri Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak atau P3A RI, Alifah Fauzi ke Pendopo Agung Bangkalan, Madura, Jawa Timur, yakni pada Jumat 6 Desember kemarin. Dalam keterangannya, Alifah menyampaikan kehadiran dirinya merupakan wujud keprihatinan pemerintah atas perkara pembunuhan yang terjadi di Kabupaten Bangkalan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Madura. Ahmad Faisal Edo, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik rekan Adila dan Tribuners, selamat siang. Tragedi kemanusiaan atas pembunuhan terhadap EM Jumianti, 22 tahun, mahasiswi semester 5 Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura, UTM, tidak hanya memantik aksi solidaritas dari keluarga besar Universitas Akademika UTM, namun juga mengusik perasaan kemanusiaan dan keadilan dari seorang Menteri Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak, P3ARI, Alifah Fauzi. Dia mendatangi Pendopo Agung Bangkalan pada Jumat 6 Desember 2024 dengan mengusung semangat asistensi kepada para aparat penegak hukum dalam dalam penanganan perkara yang disebut Alifah sangat tidak manusiawi dan tergolong biadab. Alifah tiba di Pendopo Agung disambut PJ Bupati Bangkalan Aris Edi, Kapolres Bangkalan AKBP Febri Ismanjaya, Rektor UTM Profesor Dr. Sabi SHMH dan Kepala Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak atau KBP3A Bangkalan Studio. Hadirnya Alifah ke Bangkalan seolah menegaskan pemerintah hadir dan serius menaruh perhatian atas tragedi kemanusiaan yang menimpa anak bangsa. Alifah menegaskan pemerintah dalam hal ini Kementerian P3ARI meminta pihak penegak hukum untuk segera memberlakukan, menetapkan dan memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap pelaku untuk menimbulkan efek jerah dengan harapan tragedi kemanusiaan tidak kembali terulang di Bangkalan maupun di daerah-daerah lain di seluruh Indonesia. Perkara kematian EN Jumianti saat ini menjadi fokus penyidik Satreskrim Polres Bangkalan dengan menerapkan pasal 340 KUHP sebagai pasal primer. Tribuners, seperti diketahui, peristiwa pembunuhan oleh MMA terhadap EN terjadi pada Minggu 1 Desember 2024 malam. Jasad EN ditemukan warga dengan kobaran api masih membakar tubuhnya di tempat bekas pemotongan kayu di Desa Banjar, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selang 1,5 jam kemudian, personel gabungan Satreskrim Polres Bangkalan serta unit Reskrim Polsek Galis membekuk pelaku MMA 21 tahun, warga Desa Lantek Timur, Kecamatan Galis, di Desa Pakan Lau, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan. Hasil visum rumah sakit terhadap jenazah EN diketahui pelaku terlebih dahulu dibunuh sebelum akhirnya maksud kami korban terlebih dahulu dibunuh sebelum akhirnya dibakar di, di tempat kejadian perkara. Kapolres Bangkalan AKBP Febri Ismanjaya mengungkapkan kehadiran Menteri P3A RI Alifah Fauzi merupakan bentuk dukungan kepada semua aparat penegak hukum untuk bagaimana penanganan kasus pembunuhan terhadap EM bisa dilakukan dengan seadil-adilnya. Febri menegaskan pihak kepolisian beserta Sivitas Akademika UTM akan mengawal kasus tersebut sampai proses persidangan dengan harapan memberikan keadilan kepada keluarga korban. Sementara PJ Bupati Bangkalan Aris M. Edi menyampaikan awalnya mengaku kaget ketika mendengar peristiwa pembunuhan tersebut. Namun ia tetap percaya bahwa tragedi kemanusiaan itu bukanlah kebiasaan masyarakat Bangkalan. Tetapi apapun itu, PJ Bupati Aris memberikan dukungan kepada aparat penegak hukum untuk memberikan hukuman terberat kepada pelaku. Demikian rekan Adila, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, berikut kami tampilkan wawancara bersama pihak terkait. Berikut untuk tayangannya. Dari PPA tadi di Bangkalan memberikan support lah kepada kita semua aparat penegak hukum, bagaimana kasus ini bisa dilakukan dengan seadil. Jadi kita kawal sampai proses persidangan. Prosesnya apa bisa dipercepat? Ya, jadi kan kita bekerja sesuai dengan bukti yang ada dulu. Jadi kita berupaya intinya memberikan yang terbaik lah buat keluarga korban.
kaget yang terjadi di Bangkalan ini. Tapi itu bukan kebiasaan masyarakat Bangkalan, karena itu kan oknum dan mungkin khilaf saat itu di cenderung rasa takut. Tapi apapun itu, hukuman tetap yang terberat, maka harus sepakat dan berlapis, karena di dalam juga ada janin juga kan. Ya itu masalah aborsi, kita akan cek lagi. Ya, baik, terima kasih kawan-kawan wartawan. Pertama, kami hadir ke sini tentunya prihatin atas peristiwa yang terjadi di Kota Bangkalan ini. Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi di kemudian hari, bukan hanya di Bangkalan, tetapi juga dimanapun berada. Yang kedua, proses penyidikan sudah dilakukan dan kita mengecam ini adalah perbuatan yang sangat tidak manusiawi, bisa dikatakan biadab, ya, sehingga kami memohon kepada pihak penegak hukum untuk menetapkan bila sudah ada tersangkanya untuk diberikan hukuman yang seberat-beratnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.